Karena biar gimana pun, Serie B tetaplah kompetisi dengan level yang tinggi. Apalagi di usianya yang udah 30 tahun. Kembali lagi, penting bagi dirinya menemukan tim yang bisa memberinya garansi menit bermain. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendoakan sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, Lino ikut jejak Elkan Bagot. Justin dibujuk tim Belanda. Tom fix ke Itali. ASEAN makin jauh level kita. Okey, itu judul yang ingin saya reaksi pada hari ini. Okey, kita ketahui sebelum perlawanan melawan China pada 5 Juni dan juga melawan Jepang pada 10 Juni, semua pemain-pemain ini masing-masing masih dengan kelab dan ada yang sudah selesai di liga-liga mereka masing-masing. Dan kini mereka berusaha untuk cuba datang lebih awal ke Indonesia untuk mengambil suasana momentum dan juga kenyamanan yang lebih segar selepas selesai liga di kelab mereka sendiri. Okey. Jadi apa yang saya ingin saya katakan di sini guys ialah pemain-pemain timnas Indonesia ini kini mulai diincar, mulai dilihat, nonton aksi-aksi mereka sama ada di kelab ataupun ketika bersama timnas Indonesia, dan kebanyakan pemain-pemain ini menjadi kapten ketika di kelab mereka, dan ini menjadi satu prestasi yang membanggakan untuk timnas Indonesia karena kesemua pemain-pemainnya itu ibarat mereka yang membawa nama Indonesia di mata dunia dalam sepak bola. Okey guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Di akhir video saya akan memberi sedikit ulasan terkait apa yang terkandung dalam video ini. Okey, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. EFL Championship telah resmi berakhir dengan menempatkan Leeds United sebagai juara sekaligus mengunci satu tiket promosi ke EPL. Gak cuma Leeds, adapun Burnley juga akan ikut promosi karena mereka mampu finish di posisi runner-up. Sementara untuk tim yang degradasi, mereka adalah Luton Town, Plymouth Argyle, dan Cardiff City. Di mana tiga tim tersebut gagal bersaing dengan tim-tim lain sehingga harus turun kasta musim depan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengulas soal Marcelino yang akhir pekan kemarin sukses mendapatkan debutnya di Championship. Tentu saja, itu adalah sebuah langkah awal yang bagus buat Lino. Akan tetapi di satu sisi, Oxford yang pasti lebih mengerti jika pemain seperti Marcelino secara bakat memang oke, namun masih butuh banyak hal yang harus ia kembangkan. Sehingga mungkin opsi peminjaman adalah yang paling realistis. Ya, banyak yang beranggapan jika Marcel bisa mengikuti jejak Elkan Bagot yang kini jauh lebih matang. Sebab sebagaimana kita tahu, selama Elkan fit dan tersedia, dirinya selalu jadi pilihan utama pelatih Steve Bruce. Itulah mengapa sang pelatih memberi isyarat kalau ia sangat ingin mempermanenkan Elkan musim depan. Sementara itu ada juga kabar dari Justin Hubner serta Tom Haye yang kontraknya akan habis di akhir musim. Nah, jika Tom kemungkinan besar akan berlabuh ke Italia, maka Justin dirumorkan sedang dibujuk beberapa tim dari Liga Belanda. Tentu khususnya bagi Hubner, dengan usianya saat ini, udah saatnya bagi dia buat melangkah ke level yang lebih tinggi ketimbang U21 dan sepertinya. Justin akan mempertimbangkan segala tawaran yang masuk, asalkan tim tersebut benar-benar bisa memberinya kesempatan buat main reguler. Okey, antara pemain-pemain muda yang ada di timnas Indonesia, Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, pemain di lini depan Ole Romeni juga kalau diikutkan masih dalam kondisi umur yang begitu baik, punya potensi masih lama untuk bermain dengan timnas Indonesia. Ada ramai lagi guys yang saya tidak sebutkan ya satu persatu. Tetapi Indonesia ini kalau 5 tahun ke 10 tahun akan datang ini
Mereka ini kalau dapat membina pengalaman yang baik, pemain-pemain muda ini bermain di luar, dapat kawal emosi, dapat kawal mental dan memperkembangkan fizikal mereka, sudah tentu kelibat dan talenta mereka ini akan lebih baik lagi di masa-masa akan datang dan menjadi pemain mungkin kebanggaan Indonesia suatu masa nanti. Oke guys, kita lanjut. Ya, harus diakui bersama, meskipun kadang pas di timnas sering banget bikin gregetan, tapi Marcelino Ferdinand bagaimanapun adalah salah satu bakat muda terbaik yang kita miliki saat ini. Betul. Dan keberhasilannya mendapatkan debut bersama Oxford di Championship seolah jadi pembuka jalan baginya untuk lebih membuktikan diri di musim depan. Yap, di laga melawan Swansea City, Lino yang masuk menggantikan Ole Rummenigge sukses mencuri perhatian selama 13 menit keberadaannya di atas lapangan, di mana Lino mampu mencatatkan penampilan yang terbilang lumayan sebagai debutan. Mantap. Itulah kenapa usai laga dirinya tampak mendapatkan sambutan meriah dari supporter Oxford. Sesuatu yang membuktikan jika keberadaannya di tim memang telah diakui. Tinggal gimana caranya Lino bekerja keras agar musim depan dia bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan. Betul. Ya, meskipun terbilang menjanjikan secara bakat, akan tetapi tim pelatih menilai jika masih banyak yang harus ditingkatkan dari Marcel, terutama masalah fisik. Liga Inggris memang keras, dan Marcel dituntut untuk bisa memperbaiki posturnya agar nggak mudah mental ketika adu body. Selain itu, kendati kontrak Marcel akan kelar musim depan, namun Oxford pun paham jika Lino yang masih berusia 20 tahun bisa menjadi investasi jangka panjang bagi tim. Itulah kenapa banyak yang berasumsi jika Lino akan dipinjamkan musim depan. Yap, ketimbang cuma main di U21, ada baiknya Lino memang menjalani proses loan agar dirinya bisa menempa dirinya lebih keras. Dan di video sebelum-sebelumnya, Mimin udah pernah membahas kalau setidaknya ada 5 tim yang menaruh atensi ke Marcelino Ferdinand. Mantap. Nah, di luar itu semua, Marcel bisa meniru jejak Elkan Bagot, di mana Elkan, yang ibaratnya sedang dipinjamkan sana-sini sama Ipswich Town, kini benar-benar makin berkembang. Ya, bersama Blackpool musim ini, Elkan tercatat memainkan 20 pertandingan dengan mencatat 4 clean sheet, melakukan 0,8 tackle per laga, 10 satuan per laga, dan memenangkan 61% duel. Itulah kenapa pelatih Blackpool, Steve Bruce, menegaskan jika ia ingin Elkan tetap berada di timnya secara permanen. Dan itu bisa saja terjadi, mengingat kontrak Elkan di Ipswich sendiri akan kelar akhir musim ini. Ada diskusi lain yang harus diadakan. Semua pemain pinjaman berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar klub ini mungkin ingin mereka kembali ke pramusim untuk melihat mereka. Itu berlaku untuk Elkan, Odell, dan Neil. Kita harus melakukan percakapan untuk melihat bagaimana situasinya, ucap legenda Manchester United itu. Yap, melihat sikon yang terjadi, sekali lagi peminjaman adalah hal yang bagus buat Marcel. Dan League One mungkin dirasa sangat cocok buat Marcel untuk menempa dirinya, terutama dari sisi fisik, mengingat kompetisi tersebut dikenal dengan permainan fisik dan intens. Intinya, Marcel ini punya potensi yang belum 100% ia keluarkan, sehingga bermain reguler di tiap pekan bisa secara otomatis meningkatkan kemampuannya, kan gitu. Belum lagi 100%-nya dia keluarkan potensialnya. Di sisi lain ada kabar yang cukup menarik dari Justin Hubner. Enggak, bukan masalah dia lagi dekat sama Mamari, tapi ini lebih kepada soal masa depan dirinya usai kontraknya habis di akhir musim ini. Tentu dari sisi peminat, diketahui Justin Hubner cukup banyak yang berminat, terutama dari tim-tim Serie B serta League One. Namun menurut rumor yang ada, Justin kini juga kabarnya sedang mendapatkan tawaran dari tim di Liga Belanda. Dan salah satu tim yang kabarnya cukup serius adalah FC Den Bosch. Tim masa kecilnya yang kini berkompetisi di Divisi 2 Belanda. Tentu bagi Justin, penting baginya memilih tim yang bisa menjamin dirinya main reguler di tiap pekan. Betul. Maka kalaupun FC Den Bosch adalah pilihannya, itu juga bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting di usianya saat ini, Justin bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan main di level senior yang pastinya jauh lebih kompetitif dibandingkan Liga U21. Dan Mimin percaya pemain seperti Justin Hubner asalkan bisa konsisten, ia bisa kok mencapai level tertinggi ketika memasuki usia prime pesepak bola. Nah, selain Justin, ada juga Tom Haye yang kontraknya juga akan kelar akhir musim ini. Dan seperti yang udah-udah, adapun Lecce adalah tim yang kabarnya paling berminat memboyongnya kembali. Bagi Tom, gak masalah andai musim depan Lecce harus turun ke Serie B. Karena biar gimana pun, Serie B tetaplah kompetisi dengan level yang tinggi.
apalagi di usianya yang udah 30 tahun. Kembali lagi, penting bagi dirinya menemukan tim yang bisa memberinya garansi menit bermain. Dan dengan gaya mainnya yang flamboyan, Liga Italia memang dirasa cocok dengan sang profesor. Wah, masing-masing sekarang ini menentukan klub yang akan mereka ikuti musim hadapan mungkin ya. Di sisi lain, melihat perkembangan yang ada, wajar jika para tetangga benar-benar tambah iri dengan Indonesia. Sebab di level yang sekarang, banyak pemain timnas yang turun aktif meramaikan bursa transfer Eropa. Selain itu, Marcelino juga jadi bukti jika didikan Liga 1 nyatanya bisa kan tembus ke Liga Inggris walaupun itu hanya divisi 2. Marcelino Ferdinand telah membuat sejarah dengan menjadi pemain asli Indonesia pertama yang bermain di divisi kedua teratas sepak bola Inggris. Ini merupakan tonggak sejarah yang tak terlupakan bagi Marcelino Ferdinand. Musim ini, ia berjuang untuk bersaing mendapatkan tempat di Oxford United. Sebelumnya, pada musim ini, ia juga tampil beberapa menit saat timnya kalah dari Exeter City di ajang Piala FA pada 11 Januari. Kata media Vietnam dan Tri dalam artikel mereka. Yap, dalam semua hal, sekali lagi wajar jika ASEAN beneran iri dengan Indonesia. Karena selain timnasnya yang makin disorot, para pemainnya pun juga. Jesus masuk radar tim-tim elit Serie A, Kevin Dix musim depan main di Bundesliga. Misilkers juga masuk radar tim ternama La Liga dan Top Serie A. Semua. Kemudian ada juga pemain-pemain yang secara umum tampil oke di klubnya. Intinya levelnya memang udah beda. Walaupun di satu sisi Liga Indonesia juga masih aut-autan, serta masih banyak banget PR-nya, kan gitu. Ya, plus minus lah. Labelnya udah beda guys ya. Yap, terlepas dari apapun yang jelas buat para punggawa timnas, terutama yang muda-muda nih, kayak Marceng, Rafa, Ivar, Justin, Elkan, Nathan. Yuk kencengin lagi, karena biar gimana pun, kalian adalah aset penting buat Garuda. Lalu buat pemain yang terbilang udah senior, konsistensi adalah yang utama. Dan Mimin percaya, kalian bisa melakukannya. Pilih tim yang cerdas bagi kalian, yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, apa yang pentingnya setiap pemain ini, walau bermain di mana klub sekalipun ya, yang penting bagi saya lah, yang sangat penting adalah minit bermainnya itu cukup dan mereka diberikan kelebihan untuk menjadi pemain regular ataupun pemain inti dalam setiap perlawanan itu. Itu yang penting. Tak kira lah dia di mana main, di Serie A ke, di Liga 1 ke, di Liga 2 ke. Yang pentingnya kompetisi di Eropa ini, Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu sudah kayak kalau contohlah Liga 3 di Liga Inggris ya, tapi sudah kayak Liga 1 di Indonesia. Jadi dimanapun mereka bermain dan di Eropa tempatnya, pastikan bagi saya dia memenuhi kriteria minit bermain yang cukup untuk kesemua pemain ini. Karena bila minit bermain itu tidak mencukupi untuk pemain, mereka akan tidak dapat melakukan pengembangan dari segi skill individual mereka, dari segi fizikal mereka dan juga mental mereka. Momentum itu akan berkurang untuk setiap pemain yang kurang diberikan minit bermain. Jadi yang penting adalah minit bermain itu. Kalau contoh tadi Marcelino kan, dia bisa bermain di di Championship di Inggris walaupun hanya beberapa menit, tetapi itu sebenarnya sudah cukup bagus karena pengalaman bermain di Champion itu walaupun bermain dengan minit yang kurang, tetapi dia tetap memberikan satu pengalaman yang sangat manis untuk Marcelino Ferdinand karena dia masih muda lagi, 20 tahun umurnya. Dan mungkin selepas ini apabila dilihat dia punya permainan oleh kepelatihan yang ada di sana, nampak permainannya agak menarik, taktikalnya bagus dan skill individunya bagus, potensinya cukup besar, dia bisa untuk mengembangkan lagi bakatnya itu. Dan ini menjadikan Marcelino Ferdinand antara pemain Indonesia yang punya potensi besar dan harus kita banggakan untuk timnas Indonesia. Satu-satunya pemain lokal timnas Indonesia yang bermain di Liga Inggris ya. Walaupun liganya masih lagi mungkin di Liga 2,
belum lagi Liga Utama. Tetapi kadang-kadang dia diberi peluang untuk bermain di Championship ini sebagai pemain gantian. Tetapi itu sebenarnya sudah cukup pengalaman yang sangat baik untuk beliau. Dan kesemua pemain kayak Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Hayek, J. Ejas, Bang J. Mereka ada yang menjadi kapten, ada yang diberi kepercayaan, ada yang diberi minit bermain yang sehingga full 90 minit. Itu sebenarnya satu perkembangan yang baik untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini. Jadi di sini mereka punya momentum akan dapat dibawa untuk bermain dalam kualifikasi Piala Dunia nanti sebelum melawan China dan juga Jepang. Hanya 2 perlawanan yang perlu dilalui untuk menentukan timnas Indonesia ini layak ataupun pergi ke babak yang seterusnya. Jadi wajib menang lawan China itu. 3 poin itu sangat penting dan wajib ya. Kita doakan semoga timnas Indonesia ini akan mendapat kemenangan di GBK nanti melawan China pada 5 Juni nanti insyaAllah. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian ya terkait dengan perkara ini? Marcelino ini, adakah beliau bisa membawa satu nama besar Indonesia ke rantau di Eropa sana, di Inggris guys? Dan bisakah beliau ini menjadi satu-satunya pemain yang mungkin akan menjadi sejarah baru untuk timnas Indonesia bermain lama di Eropa nanti? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.